Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari malam tak ada penyengat, penyengat ada di hari pagi. Karena jawaban salam belum semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh enak si kue talam, kue dibuat oleh Encik Yahya. Kalau mendengar jawaban salam, karena hari ini nampaknya banyak yang tak bahagia. Sungguh enak si kue talam, kue dimakan di kolam ikan. Kalau mendengar jawaban salam, mungkin bapak ibu belum makan. Makan aja lah kue yang ada dulu, apa yang ada menjelang nanti sampai di rumah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatul muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati Bapak RW atau yang mewakili dan Bapak-Bapak RT. Kemudian yang saya hormati pengurus Masjid Thariqul Jannah, sahabat saya Bapak Haji Syafrinal. Pernah kami sama-sama sekampus, tapi dia sekarang sudah hebat menjadi ketua masjid. Mudah-mudahan para ketua-ketua masjid ini masuk surga nanti semua. Yang saya hormati Ketua Masjid Al-Amin, kemudian Bapak Ibu, para jemaah, para tuan-tuan, puan-puan, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama, tapi mudah-mudahan yang hadir di sini merupakan Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini kita berkumpul bersama bersempena memperingati tahun baru Islam 1448 Hijriah. Mungkin ada di antara kita ini yang sudah yang beberapa kali mungkin mengikuti. Karena banyak di sini saya lihat jemaah-jemaah yang hobinya musafir dari masjid ke masjid. Termasuk Pak Haji satunya. Di mana saya ceramah dia ada muka dia. Luar biasa Pak Haji ini. Dan selalu ikut pendampingnya biasanya istri dia. Memang setia nih sampai mati ini. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa dengan tahun 1448 Hijriah. Banyak kawan-kawan kita tak berjumpa dengan tahun baru ini. Sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita semua yang hadir di sini masih bisa berkumpul di rumah Allah ini, masih bisa duduk di majelis taklim ini memperingati tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga yang hadir di sini semua diberikan kesehatan, kekuatan iman, dan diberikan hidayah untuk melakukan perubahan di tahun baru pada tahun ini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada apa dengan tahun baru Islam ini?
Dan mengapa kita memperingatinya setiap tahun? Kalau tak adalah manfaatnya, lebih kita bubar aja. Pulang kita tidur, sedap tidur di rumah. Sambil buka handphone, nonton TikTok, nonton Instagram, nonton YouTube, menonton film Korea. Ibu-ibu lihat Shopee, ada tak jilbab yang terbaru? Ada tak bedak yang terbaru? Ada tak bedak yang membuat, yang menghilangkan jerawat? Ada tak bedak yang membuat wajah menjadi putih? Sedap kita di rumah lagi. Kalau tak ada manfaat, kita duduk di rumah Allah ini. Saudaraku, tahun baru Islam ini diperingati seluruh dunia, mulai dari ibu kota negara kita, ibu kota provinsi, kabupaten kota, kecamatan, lurah, dan hampir seluruh masjid dan musola memperingati tahun baru Islam ini. Saya ingin sekilas menyampaikan mengapa sampai Rasulullah berhijrah dari Makkah ke Madinah. Ini yang paling penting dulu. Ada apa? Padahal Rasulullah meninggalkan tanah kelahirannya. Dia lahir di Makkah, dia tinggalkan tanah kelahirannya. Ada ibu-ibu, bapak mungkin tinggal di Pekanbaru, meninggalkan tanah kelahiran. Banyak. Ini tak semua orang Melayu nih, saya yakin. Ada Minang, Jawa, Batak, Kalimantan, segala macam, ya kan? Ada orang Arab, mungkin Arab maklum. Bukan Arab betul, Arab maklum. Mungkin pindah kemari ikut orang tua, lahir di Pekanbaru. Ada juga lahir di kampung, ikut orang tua kemari. Ada juga sudah nikah, sudah remaja, baru pindah kemari mencari kehidupan yang lebih baik. Itu namanya berhijrah, pindah. Lalu Rasulullah mengapa pindah? Rasulullah pindah dari Makkah ke Madinah karena sudah tidak nyaman lagi di Makkah itu. Tak bisa makan lagi. Makanan itu diembargo, tak boleh masuk makanan, tidak boleh makanan, minuman diberikan kepada Muhammad dan pengikutnya. Mati. Kata Melayu, kebulu tak makan. Tak makan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW tetap mensyiarkan, mengembangkan agama Islam. Segala cara dilakukan supaya Rasulullah tidak mengembangkan agama Islam. Dia ancam, tak peduli dia. Sedang sholat dilempar pakai batu, tak peduli Rasulullah. Sedang sholat dilempar dengan kotoran hewan, tak peduli Rasulullah. Dia tetap istiqomah menjalankan perintah Allah. Terakhir, para petinggi kafir Quraisy mendatangi Rasulullah. Muhammad, apa yang kau inginkan Muhammad? Kalau engkau ingin tahta, apa jabatan yang kau inginkan, sebut dengan kami. Menjadi raja, menjadi presiden, menteri, gubernur, bupati, menjadi camat, jadi lurah, RW, RT, sebut. Mungkin dulu tak ada RW, RT di sana kali. Tapi kira-kira seperti itulah. Mulai jabatan tertinggi ditawarkan. Dia Rasulullah. Oh, engkau ingin harta, sebut. Apa yang kau inginkan? Emas, berlian, uang berapa engkau sebutkan? Kami akan berikan kepada engkau, asal engkau tidak mengembangkan, tidak mengajarkan agama yang baru ini. Senyum-senyum Rasulullah. Oh, engkau mungkin ingin wanita, sebut wanita mana?
Sebut yang mana? Anak gadis yang mana? Mau berapa orang engkau? 3, 4, 10, 20, 100. Sebut kalau sanggup. 100. Diam Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menjawab, walaupun kalian meletakkan matahari di sebelah kananku dan kalian letakkan bulan di sebelah kiriku, namun aku tak berhenti mensyiarkan agama Islam ini. Tak bisa lagi Muhammad nampak ini. Rapatlah orang kafir Quraisy, para pemimpin. Gimana nih caranya nih? Gimana? Bagaimana kalau Muhammad ini kita masuk dalam peti, kita campakkan dalam hutan sana atau di padang pasir? Oh jangan. Kalau sempat tahu kita yang melakukan itu, mati kita. Ini pengikut Muhammad yang ngeri nih. Atau begini, bagaimana kalau dia kita letakkan di padang pasir, biar dimakan singa, dimakan serigala? Oh tak bisa, saya tak setuju. Kalau itu ketahuan, mati kita. Dan bagaimana caranya? Kata pemimpin Quraisy, caranya kita culik dia di malam hari. Setelah kita culik, kita bunuh dia. Kita gali lubang, maka kita tanam. Tak ada yang tahu. Setuju? Yang lain setuju? Setuju. Deal? Deal. Tanda tangan. Terima honor masing-masing. Pakai honor dulu tuh. Bukan di DPR dia aja yang rapat pakai honor. Kafir Quraisy pakai honor juga dia dalam rapat untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dipilihlah pemuda-pemuda dari setiap suku mewakili satu orang pemuda yang gagah perkasa, yang badannya besar, yang pandai bela diri, yang bisa membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikepunglah pada malam itu. Tapi Rasulullah sudah tahu. Rasulullah kekasih Allah, Habibullah, sudah diberitahu Allah, engkau akan dibunuh wahai Rasulullah. Makanya Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Ali, engkau nanti tidur di tempat tidurku. Siap wahai Rasulullah. Ada kita yang seperti itu? Ada sudah seperti itu? Yang mau mewakili orang yang mau dibunuh? Ada tak? Tak ada kisah kiamat dunia. Tak ada. Ya jelas Rasulullah akan dibunuh, disuruh tidur di tempat Rasulullah. Ada tak yang mau kira-kira kita? Tak ada yang mau. Tapi Sayyidina Ali, siap wahai Rasulullah, aku akan tidur di sini. Begitu kesetiaan pertemanan Sayyidina Ali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu, setelah siap-siap pemuda-pemuda yang gagah perkasa mengepung rumah Rasulullah, maka turun firman Allah Subhanahu Wa Taala. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kata Allah, kami buat dinding di depan, kami buat dinding di belakang, kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Diambil Rasulullah pasir, disiramkan Rasulullah, tertidur semua orang kafir Quraisy itu. Dengan tenang Rasulullah keluar dari rumah, langsung mendatangi Abu Bakar. Mereka pergi ke Gua Sur bersama Abu Bakar. Mengapa Abu Bakar mau menemui Rasulullah? Ada tak orang seperti kita mau menemani Rasulullah?
Jelas ini Rasulullah mau dibunuh, mau dia menemui Rasulullah. Ada tak kita seperti itu? Tak ada kisah. Daripada aku mati, aku tidur di rumah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, disinilah pertemanan yang diperlukan. Ini salah satu hikmah peristiwa memperingati tahun baru Islam, pertemanan yang sejati. Kita banyak mau berteman ketika kawan senang, ketika dia kaya, ketika dia dapat jabatan. Oh, itu kawan dendu. Oh, itu saudara saya tuh. Itu di rumahnya belancik-lancik di rumah dia. Kalau sudah jadi, oh ya, aku selalu ngopi dengan dia tuh. Banyak seperti itu. Kalau sudah jadi orang hebat, semua mengaku teman. Tapi kalau sudah susah, sudah sakit, pergi. Goodbye. Mampuslah kau. Banyak yang seperti itu. Tapi tak di masjid ini. Masjid lain sana. Tidak di masjid sini, tidak di masjid Al-Amin. Karena kalau saya sebut ada di masjid itu, saya tak diundang lagi. Kalau pernah ada di sini, atau obat cepat. Jadi kalau ada ibu-ibu yang sakit, datang kita ke rumahnya, bawa sedikit oleh-oleh, kita doakan dia sehat, bisa sehat. Ada bapak-bapak sakit dia nama, kita datang ramai-ramai, sampai sana kita doakan bersama-sama, semangat kembali orang sakit itu kalau kita datangi. Tapi kalau dia sakit, kita diamkan, tak ada yang datang, tak ada mendoakan, mati cepat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Rasulullah dia melewati jalan, bukan jalan umum, dia lewat hutan, berbukit-bukitan, berbatu-batuan yang tidak bisa dilihat orang lain. Siapa penunjuk jalannya? Abdullah bin Uraikid. Dia non-muslim, bukan orang muslim. Di sini membuktikan bahwa Rasulullah tetap bersahabat dengan saudara-saudara yang bukan muslim. Ini ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Tak boleh kita mentang-mentang dia non-muslim, kafir Quraisy itu tak bisa berkawan. Ini tidak diajarkan Rasulullah. Kita tetap bersahabat, bersaudara. Yang tidak boleh itu dalam ibadah. Kita numpang sholat di rumah ibadah dia, itu tak boleh. Atau misalnya dia makan babi, karena bersahabat, tak apalah sedikit, mudah-mudahan babi ini udah ucap 25 syahadat. Tak boleh, tetap haram babi itu. Bersahabat aja. Tapi kalau masalah haram, ya haram. Ragu makan di rumahnya, jangan makan di rumahnya. Tapi kalau ngopi di kedai kopi, ayo sama-sama kita. Jadi kita tidak boleh bermusuhan, tetap berteman dengan orang-orang musuh. Ini ajaran yang kedua oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah melakukan perjalanan selama lebih kurang 6 sampai 8 hari dari Mekah ke Kuba. Di tengah jalan disusul seorang penunggang kuda yang bernama Surakah Malik. Ada yang mengejar Rasulullah pakai kuda. Setiap dikejar Rasulullah, kudanya terkelepok. Tahu terkelepok? Jadi masuk kaki kuda itu terpuruk dalam pasir. Sebentar terpuruk. Itu tuh, kalau bahasa Melayu namanya terkelepok.
Tekalecok, tekalepok, pokok bahasa Minang apa nama itu? Terpelengkap, kira-kira seperti itulah. Jadi ketika sudah jumpa Rasulullah, lalu Suraqah ini mengeluarkan pedangnya. Wahai Muhammad, sekarang pedang ini sudah di lehermu, di sini. Siapa yang bisa menyelamatkan Muhammad? Rasulullah tenang saja. Yang bisa menyelamatkan aku, Allah. Langsung pedangnya terjatuh. Diambil Rasulullah pedang itu, diletakkan Rasulullah di lehernya. Siapa yang bisa menyelamatkan engkau? Yang bisa menyelamatkan engkau adalah maaf dari engkau Muhammad. Aku belum pernah, sudah lama aku berperang, sudah lama aku memakai kuda, tidak pernah aku terjatuh seperti ini. Aku yakin Muhammad bahwa engkau bukan orang sembarangan, engkau kekasih Allah. Aku yakin tidak pernah aku seperti ini. Diciumnya kaki Rasulullah. Ketika itu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu kekuatan kalimah Allah itu. Disebut nama Allah, jatuh pedang. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dalam hidup ini banyak kalimah-kalimah dalam Al-Quran yang kita tidak tahu, yang sebenarnya bermanfaat, tapi kita tak mau belajar. Saya pernah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu saya berzikir Allah, 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 Allah. Lalu saya dicincang pakai pedang panjang, dicincang, tak kena saya. Tak kena. Luar biasa kan? Kalimah-kalimah Allah. Lalu ada orang sakit, baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah. Kau boleh ludah sikit, kasih minum, sehat. Tapi kita tak mau percaya dengan itu. Hafal Al-Fatihah, hafal. Bagus tajwidnya, bagus. Tapi tak tahu makna yang kita baca itu. Kita banyak yang tidak tahu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kajian khusus nanti. Kalau mau nanti kajian khusus, bagaimana makna yang ada dalam Al-Quran yang bisa kita praktek dalam hidup kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika Rasulullah berada di Gua Sur, ada seorang intel yang bernama Abdullah bin Abdul Thalib, Abdullah bin Abu Bakar. Intel, ternyata Rasulullah adalah seorang strategi perang yang hebat. Ketika berada di dalam gua, ada orang intel yang berada di sekitar gua, namanya Abdullah bin Abu Bakar. Kalau kira-kira ada orang mau datang, dia ngasih kode. Rasulullah tahu, oh ini ada musuh ini, kata Rasulullah. Kira-kira seperti itu loh, contoh. Dikasih kode, atau dia tepuk tangan, Rasulullah tahu, ini ada apa-apa ini. Siap-siap. Intel satu orang. Jadi Rasulullah ini ahli perang. Ada intel yang setia mengawal Rasulullah. Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di Kuba, akhirnya dia mendirikan masjid yang pertama di sana. Selama 3-4 hari dia di sana, lalu melanjutkan ke Madinah. Barulah mereka, Rasulullah beserta Abu Bakar, disambut dengan gembira masyarakat Ansor atau Madinah. Kita semua tahu bagaimana
gembiranya masyarakat di sana dengan nyanyian atau selawat atau pujian. Kita semua hafal. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'an lillahi semua. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'an lillahi gembiranya orang Madinah ketika tiba Rasulullah di tanah Madani yang ditunggu-tunggu sekian lama oleh orang-orang Ansor atau Madinah. Dan ketika itulah Islam berkembang. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang membuat kita memperingati tahun baru Islam ini? Apa maknanya? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Maka kami lahirkan umat Islam itu sebagai umat yang terbaik bagi manusia lainnya. Ini garansi dari Allah bahwa umat Islam itu merupakan umat yang terbaik. Tetapi masih banyak di antara kita yang tidak menganggap umat Islam ini umat yang terbaik. Masih banyak di antara kita yang tidak melaksanakan ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada di antara kita, anak-anak kita yang tak bisa membaca Al-Quran. Mudah-mudahan tak ada di sini. Padahal membaca Al-Quran itu hukumnya wajib. Kalau besok dalam kubur kita mati, ditanya Allah, bisakah engkau membaca Al-Quran? Lalu kita tidak bisa membaca Al-Quran, apa yang mesti kita jawab di hadapan Allah? Apa yang mesti kita jawab? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai umat yang terbaik, semestinya kita merupakan masyarakat number one di permukaan bumi yang terbaik. Dan ini sudah dibuktikan oleh suatu negara yang diakui semua negara di dunia sekarang, yaitu Iran. Baru terbelalak maka orang-orang barat itu melihat Iran seperti itu. Sekarang udah damai. Baru tadi itu kemarin ditandatangani damai. Tak mampu Amerika melawan Iran itu. Baru sekian 100 hari sudah menyerah Amerika. Padahal Iran itu paling-paling baru 5% senjatanya keluar, Pak. Baru 5% keluar. Yang 90% disiapkan. Mungkin yang 5%, yang 95% ini untuk menghancurkan Israel mungkin. Mudah-mudahan. Baru mereka tahu betapa hebatnya Islam. Yang selama ini Iran itu dikucilkan. Tidak ada boleh negara melakukan transaksi perdagangan dengan Iran. Minyak mereka tidak boleh dibeli. Barang-barang tidak boleh masuk ke Iran. Tapi mereka mendiri. Mereka menjadi hebat, Bapak Ibu sekalian. Ini Islam. Islam jangan ditantang. Islam jangan dibawa untuk berkelahi. Kita hebat. Kita tidak perlu bergantung dengan mereka. Orang-orang ingin menghancurkan Islam.
Kita lihat juga Turki. Ketika itu Turki dipimpin oleh Kemal Atatürk yang dibonceng oleh Israel, Yahudi. Ketika itu azan tak boleh menggunakan bahasa Arab. Kaum perempuan tak boleh memakai jilbab. Di mana-mana ada judi, tak ada majelis taklim, yang ada perzinahan, wanita-wanita siang malam melakukan maksiat. Karena pemimpinnya ketika itu dibonceng, dikuasai oleh Yahudi, Turki. Lalu Allah menurunkan seorang pemimpin yang bernama, ada yang tahu? Erdogan. Pemimpin yang soleh, pemimpin yang hafal Al-Quran. Setiap sholat dia pindah dari masjid ke masjid. Dia kadang-kadang jadi imam, kadang-kadang menjadi Bilal. Bagaimana sekarang Turki termasuk negara yang ditakuti di dunia? Bapak Ibu, dulu orang kalau ke tanah suci, kalau beli kopiah haji, beli jilbab, segala macamnya banyak made in China. Dulu, sekarang Turki. Bahkan lebih bagus, sajadah Turki, baju Turki. Berkembang sekarang ekonomi yang di Turki itu. Pertahanan yang ditakuti, pendidikannya maju, peradaban Islamnya maju. Karena apa? Dipimpin seorang pemimpin yang soleh. Jadi negara kita ini jika ingin maju harus dipimpin pemimpin yang soleh, bukan salah. Kalau dipimpin oleh yang salah, inilah jadinya. Terpekik-pekik emak-emak demo di Jakarta, semua mahal kan, harga barang naik, minyak naik. Ya memang ini adalah geopolitik dunia akibat perang Amerika Iran itu berimbas kepada seluruh dunia memang, tapi ini menjadi asbab yang membuat emak-emak, mahasiswa dan buruh melakukan demonstrasi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka diperlukan pemimpin yang soleh. Jika Islam ingin maju, maka diperlukan al-imamul adil, pemimpin yang adil. Bagaimana pemimpin adil itu? Dia yang cerdas, itu yang jelas, bersekolah. Bapak di Iran itu menjadi pemimpin di sana itu minimal S2 pendidikan. S2 Pak di sana itu. Makmur di Iran itu. Saya punya teman di sana. Ibu percaya atau tidak Bapak? Listrik sebulan 5.000 bayarnya. Pertalite itu 500 rupiah per liter. Ya Allah, sejahteranya. Iran itu negara nomor 7 terbesar penghasil minyak, tapi cadangan minyaknya yang 3 terbesar di dunia. Mengapa bisa? Karena al-imamul adil, pemimpin yang adil. Ayatullah Khomeini, Ali Khomeini meninggal. Saya tadi mendengar videonya, ya Allah, menit di air mata saya. Yang ditinggal satu rumah buruk, satu mobil pickup, tak punya kebun sawit, tak punya harta, tak punya perusahaan. Ya Allah, ya Tuhan, tak punya uang di bank. Betul-betul yang memikirkan rakyatnya, tapi maju rakyatnya, sejahtera, pendidikan gratis. Militernya ditakuti, baru sekejap bingung Amerika kan, mampus. Baru tahu dia dengan Islam. Ketika Islam bangkit, baru dia tahu. Tapi ini semua adalah pemimpin, kuncinya pemimpin. Al-imamul adil.
Kalau negeri ingin maju, pemimpin yang adil. Mulai dari di republik sana, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, lurah, RW, RT, mesti yang adil. Kalau tak adil, siap-siaplah kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jika suatu negara itu ingin makmur, maju, Islam itu maju, adalah al-ulama, ilmul ulama, ilmu para ulama. Kita perlu dengan ulama. Tak boleh kita meninggalkan ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah penerus Nabi. Rasul tak ada lagi, Nabi tak ada lagi. Yang menerus adalah para ulama. Di sini tadi saya dengar dari ketua bahwa di sini banyak kajian bagus. Bapak Ibu harus selalu duduk di majelis taklim untuk mendapatkan ilmu. Yang pertama kita mendapatkan ilmu, yang kedua mendapatkan pahala, yang ketiga sehat. Kenapa sehat? Bisa sambil berbual dengan kawan-kawan. Kalau ada kopi, ada pula rezeki ngopi, teh, kue. Banyak manfaat kalau kita duduk di majelis taklim ini. Tapi kadang-kadang banyak orang merendahkan ulama. Ada ulama sampai di penjara. Ada ulama difitnah. Ada ulama yang tidak dihargai. Ada seperti itu. Ada ulama yang dianggap enteng. Kalau nanti anaknya kursus bahasa Inggris, matematika, kursus main gitar, kursus main golf, kursus main tenis, berjuta-juta satu DP sebulan. Tapi untuk guru ngaji 50.000 itu, ya Allah, itu dah susah betul kan? 50.000 pelit, kedekut dengan guru ngaji. Tapi ini bukan di masjid sini, kan? Kalau di sini mudah-mudahan lebih parah, kan? Padahal anak yang mengaji itulah yang menolong Bapak Ibu besok. Kalau kita mati besok, siapa yang mendoakan kita? Apakah anak yang main gitar? Apakah anak yang main tenis? Apakah anak yang pandai matematika? Tidak. Yang mendoakan kita adalah anak-anak yang bisa membaca Al-Quran, yang soleh, yang dia melaksanakan sholat, dia doakan setelah sholat, Allahumma firli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika itu malaikat sedang menyiksa sang ibu, sang ayah, berhenti malaikat menyiksa. Mengapa engkau berhenti menyiksa? Karena anakmu mendoakanmu. Bagaimana kalau orang tua mati tak didoakan anaknya? Mati anjing. Tak ada mendoakan, mati anjing. Tapi justru untuk belajar agama, honor untuk guru mengaji, untuk pondok pesantren, pelit dia. Semestinya itu yang banyak kita berikan Bapak Ibu sekalian. Karena mereka menjadikan anak kita anak yang soleh. Makanya beruntung kalau Bapak Ibu yang memasukkan anaknya di pondok pesantren. Mereka 24 jam diawasi. Malam hari dibangunkan sholat tahajud. Apalagi seperti tadi di pondok pesantren Al-Ikhwan, Al-Munawwarah, Al-Muhaqqiqin. Kemudian ada Ma'had Ali-nya yang perguruan tinggi namanya Ma'had Ali Al-Munawwarah. Itu setara S1. Mereka semua bisa baca kitab kuning. Kalau berdebat masalah kitab kuning agama, tak mampu kita. Mereka luar kepala semua. Tak ada semua. Tahu mereka semua. Kalau ingin anak menjadi ulama besar, serahkan ke pondok-pondok pesantren aswanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena mereka mendapatkan ilmu agama yang tinggi. Yang kedua, mereka
memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik. Hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, sayang dengan teman. Bukan seperti kejadian kemarin itu di Jawa Tengah. Ditangkap oleh polisi anak-anak berpasang-pasangan melakukan zina di rumah kosong. Kebetulan tak belajar, pergi ramai-ramai dia. Main di atas saja, di atas koran. Tak lama itu, semua minta cuti hamil. Anak SMP. Apa tak sedih kita? Orang tua, mana yang tak sedih mendengar kabar seperti ini? Ini karena apa? Karena salah orang tua, salah meletakkan, memasukkan anak, memberikan pendidikan kepada anaknya. Kalau soal ilmu dunia, mati-mati orang tua. Tapi kalau ilmu agama, pelik dia. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dia. Ilmu ulama, perlu ilmu ulama. Kalau ulama tak ada di atas dunia ini, maka akan gelap dunia ini. Tak ada tempat kita belajar, tak ada tempat kita bertanya, karena ulama tak ada. Tapi sekarang di Riau banyak lahir ulama-ulama yang sudah go internasional, yang membanggakan kita, masyarakat Riau. Tak bisa hadir di kajiannya, buka YouTube, buka TikTok, banyak kajiannya. Yang penting mau belajar. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jika negeri ini ingin maju, Islam ingin maju, maka yang perlu kita lakukan adalah karamal aghnia, dermawannya orang-orang kaya. Kalau orang-orang kaya ini dia dermawan, mau menyumbang masjid, mau memberi fakir miskin, mau menanggung sekolah anak yatim, mau dia membayar zakat malnya, makmur negeri ini sebenarnya, makmur. Tapi banyak yang tak sadar bahwa harta yang dia miliki itu dipikirnya punya dia, padahal itu titipan Allah. Ibu-ibu, kalau punya emas ibu banyak bu, sebagian jual bu, beri ke panti asuhan. Cari kalau ada saudara ibu, keponakan cucu di kampung yang tak sekolah, ada anak yatim sekolahkan dia, jual emas ibu, jual rumah, jual harta. Nanti itu yang menolong bapak ibu sekalian. Tapi kalau ibu simpan emas ibu, meninggal ibu, dia ambil papa besok, nikah dengan ibu, nikah dia balik, emas banyak. Apa kata dengan istri muda? Dek, pilihlah dek, itu istri kakak lo banyak, itu apa yang emas, kesian deh lo. Apa kata ibu dalam kubur? Celaka abangnya, awak punya emas dikasih dengan bini mudanya. Apa salah ibu? Mengapa tak ibu sedekahkan kepada orang yang seharusnya menerimanya? Bapak-bapak yang punya kebun sawit, jangan lupa zakat mal. Nanti sawit itu tinggal bapak-bapak, rumah tinggal, mobil tinggal, uang tinggal, semua tinggal. Tak ada yang kita bawa dalam kubur, yang kita bawanya kain beberapa meter, semua tinggal. Yang kita bawa amalan-amalan kita. Kalau meninggal bapak besok, nikah ibu lagi. Apa katanya dengan suami mudanya? Panenlah sawit itu bang, panenlah bang. Mau ngamuk pula bapak, celaka bini aku ni. Awak letih nanam sawit, suruh pula laki muda yang panen. Salah sendiri, apa tak mau sedekah?
Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Harta akan tinggal semuanya, jabatan akan tinggal, istri akan tinggal, suami akan tinggal, anak cucu tinggal, semua akan tinggal yang kita sayangi. Akan kita bawa amalan kita, sedekah kita, karomal aghniyah, pentingnya kedermawanan orang-orang kaya. Saya salurlah dengan masjid ini, saya lihat bagus masjid ini, selesai. Tapi ada saya berbulan-bulan, bertahun-tahun ke satu masjid, tak selesai-selesai. Tak selesai-selesai. AC pun tak dipasang. Karena banyak orang kaya situ. Bahkan diumumkan saldo minus. Saldo minus, AC tak ada. Cuma yang hebatnya setiap Jumat hadirnya pilihan. Tak mau dia ikut IKMI, tak mau dia ikut MBI, pilihannya tebal bloknya pula. Itu pula hebatnya. Dia lebih mementingkan ustadz yang berkualitas ceramah di sana. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi ketua sudah mengumumkan akan mengecat masjid ini. Selesai itu ketua, selesai semua. Ibu-ibu aja menyumbang, selesai semua itu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hikmah yang bisa kita petik di dalam tahun baru Islam ini. Dan yang paling penting adalah kita melakukan muhasabah, kita melakukan introspeksi diri. Sudah berapa banyak ibadah amalan yang kita lakukan? Sudah berapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan? Kalau kita belum mau juga taubat, ada yang sini sudah umur 50, 60, 70, 80, 90. Mau umur berapa lagi dikasih Allah kesempatan? Kapan lagi mau taubat? Allah sekarang memberikan kesempatan untuk kita, bukti Allah masih sayang dengan kita. Diberi kesempatan untuk taubatan nasuha. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kamu mencari ampunan Allah, karena Allah menyiapkan surga itu seluas langit dan bumi, dan diberikan kepada orang-orang yang muttaqin. Cepat taubat dulu. Selagi Allah memberi kesempatan, kita tak tahu kapan kita akan dijemput Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti mati. Tak ada kita yang bisa bertahan semuanya. Mati. Ada manusia di atas dunia ini mengaku Tuhan. Siapa itu? Fir'aun. Dia sombong. Ana rabbukal a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Sombong dia. Akhirnya di mana matinya? Di dasar laut. Tuhan mati di dasar laut. Rasakan kau Fir'aun. Apa yang perlu kita sombongkan? Semua kita akan mati semua Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, tanya diri, introspeksi diri. Tahun baru ini, sudahkah kita memiliki amal yang banyak? Sudahkah kita melakukan taubatan nasuha? Sudahkah sepertiga malam kita bangun melakukan sholat tahajud, menangis di hadapan Allah, minta ampun kepada Allah? Sudahkah? Sementara Rasulullah setiap malam dia bangun, dia menangis di hadapan Allah, sampai bengkak kakinya berdiri, sampai pecah-pecah retak-retak kakinya sholat tahajud. Itu Rasulullah yang dijamin masuk dalam surga. Tak ada manusia nanti masuk dalam surga kecuali Rasulullah yang pertama kali.
tapi masih menangis setiap malam. Kita siapa? Rasul tidak, Nabi tidak, ulama tidak, orang keramat tidak, guru tidak, dosa yang banyak, tak mau minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Mau umur berapa lagi kita baru tahu kan, Bapak Ibu? Mau umur berapa? Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di tahun baru Hijriah ini, semoga kita menjadi orang yang lebih baik. Orang yang beruntung adalah orang hari ini lebih baik dari masa lalu. Orang yang merugi adalah orang yang hari ini sama dengan masa lalu. Tapi orang yang celaka hari ini lebih jelek daripada masa lalu. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Silakan. Tanyakan diri sendiri. Tapi mudah-mudahan yang hadir di sini adalah orang-orang yang masuk ke dalam golongan orang yang beruntung. Mari kita tingkatkan amalan kita. Mari kita tingkatkan persaudaraan silaturahim kita. Mari kita secepatnya melakukan taubatan nasuha. Semoga tausiah singkat ini ada manfaatnya, dan mari kita tutup dengan doa bersama. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعزيز سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, pada malam ini kami berkumpul di Masjid Tariqul Jannah ini, ya Allah, bersempena merayakan tahun baru Islam 1448 Hijriah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa kami yang besar maupun yang kecil. Ampuni dosa-dosa kami yang sengaja maupun tidak disengaja. Ampuni dosa-dosa kami yang terdahulu maupun sekarang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah petunjuk kepada kami jalan yang benar. Beri kami kekuatan, ya Allah, agar kami bisa melakukannya. Beri pula petunjuk kepada kami jalan yang salah. Beri kami kekuatan agar kami tidak melakukannya. Ya Rabb, jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, maka jadilah kami orang yang merugi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka, ya Allah, sebagaimana Engkau menyayang, sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kecil. Bagi orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, kami bermohon kepadamu, jadikanlah kami sebagai seorang anak yang selalu berbakti kepada orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, yang selalu membuat mereka tersenyum dan gembira, ya Allah, sampai akhirnya Engkau menjemput orang tua kami yang tercinta. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bagi orang tua kami yang telah meninggal, ya Allah, kami bermohon kepadamu, ya Allah, Engkau lapangkanlah kuburannya, ya Allah. Engkau terangilah kuburannya, ya Allah. Engkau tempatkanlah mereka bersama orang-orang yang soleh, dan Engkau jadikanlah kuburannya sebagai Rawdatul Jannah. Ya Rabb, ketika pada saat sekarang Engkau sedang menyiksa orang tua kami dalam kubur, ya Rabb, kami sebagai anak yang bermohon kepadamu, ya Allah, hentikanlah siksaan itu, ya Allah. Hentikanlah siksaan itu, ya Rabb. Hentikanlah siksaan itu, ya Rabb.
Karena kami tidak tega ya Allah. Engkau menyiksa orang yang sangat kami sayangi ya Allah. Kami tidak tega ya Allah. Engkau menyiksa orang yang sangat berjasa dalam hidup kami ya Allah. Kami belum sempat untuk berbakti kepada orang tua kami yang tercinta ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami belum bisa membalas bagaimana bakti susah payah orang tua kami ketika kami dalam rahimnya ya Allah. 9 bulan 10 hari kami berada dalam rahim ibu kami ya Allah. Ibu kami dalam kesusahan, dengan sakit ya Allah, susah makan, susah tidur ya Allah, karena kami Engkau titipkan dalam rahim ibu kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ketika kami lahir ya Allah, ibu kami menjerit kesakitan ya Allah, tumpah darahnya ya Allah, bercucuran keringatnya ya Allah, putus uratnya ya Allah, menjerit ibu kami kesakitan ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim. Ketika kami lahir ya Allah, kami diberikan susu yang terbaik, diberikan makanan yang terbaik, diberikan pakaian dan pendidikan yang terbaik ya Allah, dan diberikan kasih sayang yang luar biasa ya Allah. Ya Allah, begitu juga dengan ayah kami ya Allah. Siang malam ayah kami mencari rezeki ya Allah. Hitam kulitnya, keriput keningnya ya Allah, bungkuk badannya ya Allah. Bagaimana mereka mencari rezeki untuk membesarkan kami ya Allah, untuk menyekolahkan kami ya Allah, sehingga kami menjadi orang hebat pada saat sekarang. Ya Rabb, kami tak mampu membalas jasa ibu dan ayah kami ya Allah. Hanya doa dan pinta kami persembahkan kepada Engkau ya Allah. Kabulkan doa dan pinta ini ya Allah, agar orang tua kami di alam barzakh mendapat perlindungan ya Allah, dan berada dalam surga ya Rabb. Dan pertemukanlah kami dalam surga dengan orang tua kami nanti ya Allah, dengan istri, anak, dan orang-orang yang kami sayangi ya Allah, beserta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada tahun 1448 Hijriah ini ya Allah, Engkau jadikanlah kami menjadi orang lebih baik ya Allah. Amalan kami lebih banyak ya Allah. Kemudian kami melakukan taubatan nasuha ya Allah, dan kami berazam ya Allah, kami berjanji tidak berbuat dosa-dosa lagi ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau berikanlah kesehatan kepada kami. Jika ada di antara orang tua kami, diri kami, istri, suami, anak, cucu, kerabat, saudara, dan sahabat-sahabat kami dalam keadaan sakit ya Allah, angkatlah penyakit itu ya Rabb. Angkatlah penyakit itu ya Rabb. Angkatlah penyakit itu ya Rabb. Sesungguhnya penyakit itu datangnya dari Engkau, dan penyakit itu Engkau yang mengangkatnya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau limpahkanlah rezeki kepada kami ya Allah. Jika ada di antara kami yang dililit hutang ya Allah, berikan kesempatan kepada kami untuk membayar semua hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau jadikanlah anak cucu generasi kami sebagai qurrata a'yun, penyejuk hati kami ya Allah, yang bisa meneruskan perjuangan Islam dan perjuangan bangsa Indonesia. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.